Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idibtala Ibrahim. Ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan bikalimatin. Kalimat ay bi awamirihi wa nawahi. Allah menguji Ibrahim dengan perintah dan larangan. Fa'atammahunna. Ibrahim mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Meninggalkan larangan Allah dengan sempurna. Nilainya 100. Qala, apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Kulakukan ini semua wahai Ibrahim karena aku ingin menjadikanmu sebagai imam, teladan dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam keimanan untuk seluruh manusia. Ibrahim mengatakan, Qala wa min zurriyati, wahai Allah, jangan hanya aku yang engkau jadikan imam dalam ketakwaan, tapi anak keturunanku juga. Qala, apa kata Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Ketakwaan, imam dalam ketakwaan, teladan dalam kehidupan gak bisa diraih oleh orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup itu adalah ujian. Ujian dalam hidup adalah perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Maka kalau kita paham bahasanya ujian dalam kehidupan adalah perintah dan larangan Allah, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan perintahnya, sabar menjauhi larangannya. Ujian dalam hidup beda dengan ujian di atas kertas.
Seperti kita dulu sekolah, anak kita sekolah, ujian di atas kertas. Belum menunjukkan ujian dalam kehidupan. Anak kita yang mungkin pintar, mengerjakan soal, dia juara kelas, belum tentu dia juara dalam kehidupan. Namun, kehidupan yang sebenarnya adalah ketika seseorang mampu melampaui ujian-ujian dalam kehidupan. Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala dengan perintah dan larangan. Salah satu larangan perintah Allah Ta'ala kepada Ibrahim, ujian yang terberat adalah dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Belum ada perintah dari Allah Ta'ala untuk seorang nabi pun sebelumnya. Dan juga tidak ada perintah untuk seorang nabi dan rasul pun setelahnya. Hanya untuk kepada Nabi Ibrahim. Perintah untuk menyembelih anak ini tentu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan perasaan. Dan itu sangat berat. Tapi Nabi Ibrahim tetap melakukannya dengan sempurna. Lihat, kalau kita membaca buku sejarah tentang Nabi Ibrahim, Syekh Ahmad Khalil Jum'ah itu mengatakan Ibrahim itu mendapatkan Ismail ketika dia umur 81 tahun. Kalau nih beliau menikah sama umurnya dengan Rasulullah 25 tahun. Berarti kurang lebih 56 tahun menunggu kehadiran anaknya. 56 tahun setelah usia pernikahan baru mendapatkan Ismail. Kerinduan itu baru terwujud. Tapi tak lama setelah Ismail ada di rumahnya, bersamanya ada perintah untuk menyembelih anak satu-satunya, disuruh menyembelih. Dan tidak boleh diwakilkan. Suruh sembelih, diwakilkan sama orang lain dalam penyembelihan. Tidak, dia yang harus melakukan penyembelihan sendiri. Ibrahim harus mengerjakan sendiri. Gak boleh diwakilkan. Seandainya boleh diwakilkan, lebih mengurangi beratnya hati untuk menyembelih anak. Yang kedua, ini anak semata wayang, anak satu-satunya. Kalau punya anak 12, suruh sembelih satu, mungkin akan mengurangi beratnya penderitaan itu. Beratnya perintah akan berkurang. 12 kurangi 1, gak apa-apa lah. Tapi ini anak satu-satunya. Yang ketiga, ini anak udah ditunggu 56 tahun. Yang keempat, anak ini adalah anak yang saleh. Disifati oleh Allah Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, dia akan memiliki anak yang halim, yang santun, anak yang beradab, anak yang saleh. Anak saleh ini yang harus disembelih. Seandainya anak yang disuruh menyembelih itu adalah anak yang setiap hari membuat orang tua marah. Anak yang membuat setiap hari orang tua stres. Sembelih anakmu. Mungkin dia akan mengucapkan alhamdulillah. Hilang stresku. Tapi anak ini adalah anak yang ghulamun halim. Maka betapa beratnya seorang Ibrahim ketika menghadapi perintah itu. Maka Allah mensifati, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah sungguh ujian yang sangat nyata. Ujian yang sangat berat. Tapi Ibrahim mengerjakannya dengan sempurna.
Maknanya apa? Ada satu faedah para jamaah sekalian. Bagaimana Ibrahim bisa mengalahkan akal sehatnya, mengalahkan perasaannya, sehingga mengerjakan perintah yang maha berat itu dengan sempurna. Ibrahim gak menghadapi perintah Allah itu dengan akal sehat. Kalau menghadapinya dengan akal sehat, Ibrahim gak akan pernah melakukan penyembelihan itu. Karena perintah itu gak masuk akal. Akal mana yang bisa masuk menyembelih anak sendiri? Anak semata wayang, anak yang soleh, anak yang ditunggu 56 tahun. Mana akal yang bisa masuk seperti itu? Kalau Ibrahim menghadapi perintah Allah Ta'ala dengan perasaan yang mana yang bisa mengalahkan seperti itu? Bagaimana seorang ayah bisa mengalahkan perasaannya sehingga bisa menyembelih anaknya? Gak masuk akal, gak masuk perasaan. Tapi Ibrahim memberikan keteladanan kepada kita cara menyikapi perintah Allah, cara menyikapi larangan Allah dengan iman, tasdik, membenarkan setiap perintah Allah itu benar adanya untuk menghambanya. Ini cara beragama yang benar. Kalau kita menghadapi perintah Allah, sabda Rasulullah, tolong akal kita dikalahkan. Jangan pakai logika, jangan pakai perasaan. Beragama bukan dengan perasaan, beragama bukan dengan akal. Gak semua agama, gak semua perintah Allah, gak semua ayat Allah, sabda Rasulullah masuk akal. Kita berwudu ketika kita mau sholat, berwudu. Ketika kita kentut, suruh berwudu. Siapa yang berwudu membasuh pantatnya? Enggak ada. Wudu itu enggak masuk akal. Ketika kita keluar angin, kita enggak membasuh tempat lubang angin. Masuk akal? Enggak masuk akal. Tapi semua kaum muslimin melakukannya. Itu cara beragama yang benar. Kalahkan akal sehat kita, kalahkan perasaan kita. Enggak semua perintah Allah, enggak semua larangan Allah, enggak semua hukum dan syariat Allah masuk akal. Ibrahim memberikan pada kita keteladanan. Kalau Ibrahim memakai akal, standar akal dan perasaannya, Ibrahim gak akan pernah mengerjakan perintah itu. Tapi Ibrahim memberikan keteladanan pada kita, tunduk setunduk-tunduknya terhadap perintah yang maha tahu, yang maha bijaksana. Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Dia meletakkan akal sehatnya, meletakkan perasaannya demi taslim, tunduk kepada Allah setunduk-tunduknya. Sami'na wa ata'na. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Ibrahim tadi ketika ujian itu adalah ternyata untuk mengangkat derajatnya. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, ujian ini aku maksudkan untuk mengangkatmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Semua manusia menyanjung Ibrahim. Hatta Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami pengikut Ibrahim. Ibrahim dari Yahudi, Yahudi dari Nasrani. Dan Nasrani mengatakan Nasrani adalah mengikuti Yahudi, mengikuti Ibrahim. Ibrahim itu dari Nasrani. Semuanya memuji Ibrahim. Orang Muslim juga memuji Ibrahim, mengikuti Ibrahim. Menunjukkan semua agama samawi menyanjung, memuji Ibrahim alaihissalam. Sudah di atas puncak bahwasanya Ibrahim sebagai imam. Imam dalam ketakwaan.
Inni ja'iluka linnasi imama. Imam dalam ketakwaan, dan itu adalah doa kita semuanya. Doa antum sering berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, imam bagi orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa, ya Allah, jadikan kami imamnya yang terdepan. Kalau ada perintah Allah, jadikanlah kami Allah yang paling cepat mengerjakan perintahmu. Kalau ada larangan, ya Allah, jadikanlah kami orang yang paling menjauh dari laranganmu. Itu adalah imam lil muttaqin. Ibrahim sudah menjadi imam lil muttaqin. Di puncaknya itu, Ibrahim masih belum puas. Apa kata Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku juga, ya Allah. Jangan hanya aku, ya Allah, yang Engkau angkat sebagai imam dalam ketakwaan, tapi aku mau anakku, cucuku, dan anak keturunanku jadi imam dalam ketakwaan setelahnya. Masya Allah. Orang tua yang punya visi besar. Orang yang tua yang ingin, yang punya visi besar. Dia nggak mau kebesaran itu hanya untuk dirinya. Dia nggak mau kemuliaan itu hanya untuk dirinya. Dia mau kemuliaan, ketakwaan, kebesaran itu hanya juga untuk anak cucunya. Masya Allah. Bagaimana kita membuat seperti itu kepada anak-anak kita? Akan tapi Allah mengatakan, qala la yanalu ahdi dzalimin. Wahai Ibrahim, imam dalam ketakwaan itu nggak bisa dicapai dengan kezaliman, dengan berbuat zalim. Hamba-hambaku dari anak keturunanmu yang zalim nggak bisa menduduki ketakwaan, imam dalam ketakwaan. Ala kulli hal para jamaah sekalian, Ibrahim memberikan kepada kita keteladanan yang luar biasa. Agar kita beriman kepada Allah Ta'ala, tunduk setunduk-tunduknya, menyikapi perintah dan larangan Allah itu dengan taslim, dengan iman, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Ibrahim ujiannya adalah anak, sebagai syarat dia menjadi seorang imam dalam ketakwaan. Maka sekarang ujian kita adalah kurban, bukan anak. Ketika Allah melihat pada Ibrahim ketundukan yang sempurna pada Ibrahim dan Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah meletakkan, sudah menunjukkan kebulatan tekadnya untuk melakukan penyembelihan. Ibrahim meletakkan kepala Ismail di atas batu dan ingin menghentakkan pisaunya untuk menyembelih anaknya. Wa nadainahu, kami panggil dia. Allah mengutus malaikat di atas langit turun memanggil, ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Masya Allah. Perintah menyembelih tadi, Allah pun gak tega. Ismail disembelih, Allah ganti dengan domba yang besar. Dengan domba yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah tadi hanya untuk menguji Ibrahim.
Maknanya apa? Perintah dan larangan tadi betul-betul hanya untuk ujian. Siapa di antara hambanya yang tunduk patuh melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan siapa hambanya yang selalu membangkang perintahnya, yang selalu menerjang larangannya. Untuk menegakkan hujjah, siapa hambanya yang layak mendapatkan keridhaan dan memasukkan ke dalam surga, dan siapa hambanya yang mesti dimurkai dan dicampakkan ke neraka. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kami akan membalasi orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Ismail itu dengan domba yang besar. Berikutnya, apa buahnya setelah Ibrahim melewati ujian yang maha besar ini? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan kisah Ibrahim ini untuk menjadi teladan bagi manusia setelahnya. Sampai hari kiamat selalu akan diulang kisah itu, dibacakan kisah itu untuk mengambil pelajaran dan hikmah dalam kehidupan, dalam beragama. Sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Nama Ibrahim itu abadi. Nama Ismail abadi. Karena hidupnya untuk Allah Ta'ala. Hidupnya untuk Allah, maka Allah abadikan dia. Siapa yang hidupnya untuk yang maha abadi, maka Allah akan abadikan dia. Lihat orang-orang yang kita kagumi, yang dikagumi oleh anak-anak kita berupa artis. Mereka setelah melalui masa dia ditinggalkan, dilewatkan, dilupakan. Gak lagi terkenal, gak lagi dipuji. Hilang ditelan masa. Tapi Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun. Namanya abadi. Abu Hurairah yang hidupnya untuk hadis Rasulullah. Namanya abadi. Sampai sekarang sudah 1000-an tahun. Namanya abadi. Uwais Al-Qarni. Seorang yang tukang penggembala. Karena hidupnya untuk Allah. Namanya abadi. Lihat kakek nenek kita. Sebagian kakek nenek kita. Kita enggak mengenal namanya. Padahal baru kemarin dia meninggal. Siapa nama kakekmu? Aku enggak tahu. Kalau manggil kakek saja. Karena enggak hidupnya bukan untuk Allah Ta'ala. Berikutnya. Salamun ala Ibrahim. Allah mengucapkan salam. Selamat dan sukses wahai Ibrahim. Engkau sudah sukses. Selamat atas kesuksesanmu. Menaklukkan akal sehatmu. Menaklukkan perasaanmu. Mengalahkan semuanya. Demi iman kepada Allah Ta'ala. Demi tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang bisa mengalahkan perasaannya dan akal sehatnya demi untuk melaksanakan perintah Allah, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Ujiannya adalah perasaan, ujiannya adalah akal yang sok pinter. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya dia termasuk hambaku yang mukmin. Kemudian Allah berikan lagi kabar gembira. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Ketika dia mau mengorbankan Ismail, kami gantikan dia, kami berikan dia tambahan anak dengan Ishak. Dia akan jadi seorang nabi dan termasuk orang saleh. Lihat, kalau kita berkorban, Allah akan ganti. Allah akan tambahkan nikmat. Jangan lagi kita berpikir dengan logika akal sehat kita. Bahasanya, kalau aku korban, bagaimana nanti dengan uangku, dengan hartaku? Berkurang.
Itu logika, akal kita. Tapi iman, logika iman beda. Siapa yang beriman? Ada perintah, lakukan. Allah akan menggantinya yang lebih baik. Yang lebih banyak lagi. Lebih berkah. Maka jangan ragu untuk menunaikan perintah Allah dengan kurban. Siapa yang meragukan? Dia belum mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal dia mampu. Oleh karena itu jangan kita uzur. Selalu menyampaikan uzur. Ya Allah, aku masih banyak kebutuhan. Aku masih banyak tanggungan. Padahal ada saldonya. Ada tabungannya. Cukup untuk berkorban. Dia menyampaikan uzur terus. Lihat siapa yang mentaati Allah. Allah akan jadikan anaknya taat kepadanya. Karena Ibrahim tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kepadanya anak Ismail. Seorang anak. Mau dikurbankan. Suruh serahkan nyawanya. Dia tunduk patuh. Ya abatif al. If'al. Ya abatif al. Satajidu insyaallah minasabirin. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan yang diperintahkan. Ayah akan mendapatkan aku termasuk orang sabar. Anak yang sangat sabar. Anak yang sangat patuh kepada Ibrahim, kepada ayahnya. Kenapa? Ayahnya patuh kepada Allah. Man ata Allah yuta. Siapa yang mentaati Allah, dia akan ditaati. Ketika ayahnya nanti. Ada panggilan sholat. Nanti. Ada korban. Nanti. Sekarang belum. Nanti. Anak kita juga akan ketika kita panggil. Nanti ya. Nanti. Itulah cermin kita. Anak kita. Suruh nyapu. Suruh nyuci piring. Nanti. Karena orang tuanya selalu nanti. Menyampaikan uzur terus. Di hadapan Allah Ta'ala. Padahal dia mampu. Maka para hadirin, anak kita cerminan kita. Ketika Ibrahim diberikan anak yang sangat patuh, anaknya, cucunya, cicitnya terus menjadi nabi dan rasul setelahnya. Karena tingkat ketundukannya yang sempurna. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna tunduknya kepada Allah, semakin lama generasi anak keturunan kita yang merasakan penjagaan Allah kepadanya. Namun semakin tipis ketundukan kita kepada Allah. Tipis juga penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk selalu bisa tunduk dan patuh kepada Allah. Setunduk-tunduknya dengan penuh kesadaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.